Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aris Stefandi, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Hari ini kita akan membahas pada pertemuan ke-6 hukum penitensier tentang izin bebas di luar lapas ya. Nah, ini pasal 20 hukum pidana KUHP kita. Ada putusan hakim dapat ditetapkan bahwa orang yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan selama-lamanya 1 bulan oleh jaksa dapat diizinkan untuk dapat hidup secara bebas setelah jam kerja. Ya, bila dia kena penjara atau kurungan 1 bulan ya. Jika terpidana yang untuk kepentingannya dibuatkan ketentuan tersendiri karena hal-hal yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri telah tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaannya, maka ia harus menjalankan pidana seperti biasa. Nah, ini ya kalau dia tidak ikut. Kemudian yang dimaksud ayat 1 tidak diperlakukan pada waktu melakukan tindak pidana. Belum melampau waktu 2 tahun sejak orang yang bersalah menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan. Ya. Jadi memang dia belum 2 tahun sejak orang itu bersalah. Nah, ini ada pasal 20 ya. Penjelasan lebih lanjut dalam KUHP. Dan dalam pasal 64 juga isinya menentukan 1. Orang-orang yang berdasarkan putusan hakim telah diizinkan untuk dapat hidup bebas di luar lapas setelah jam kerja pada dasarnya harus dipandang dan diperlakukan sebagai orang yang bebas. 2. Apabila mereka itu lain dari hal-hal yang tidak tergantung pada kemauan mereka, tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperintahkan pada mereka, atau apabila mereka itu ternyata telah berperilaku secara tidak baik, maka selanjutnya mereka itu harus menjalankan pidana mereka seperti biasa. Nah, ini pengecualian ya. Apabila dianggap perlu, maka untuk menampung terpidana dalam ayat 1 dapat dibangun suatu tempat kediaman yang baik, letaknya harus berdekatan dengan lembaga pemasyarakatan. Nah, ini ya pasal 64. Kemudian ada yang disebut dengan peniadaan pidana. Dalam hukum pidana itu secara komprehensif dikatakan ada 4 ya penghapusan atau peniadaan pidana ini. Pertama gerasi, kedua amnesti, ketiga abolisi, keempat rehabilitasi. Nah, gerasi itu peniadaan yang dijatuhkan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi dengan adanya gerasi, maka hakim dapat meniadakan pidananya. Tapi dengan catatan dia sebenarnya sudah dihukum pidana oleh pengadilan, baru bisa diberikan gerasi. Nah, kalau amnesti itu memang secara umum dia itu peniadaan akibat hukumnya ya. Jadi belum diputus hakim kalau amnesti. Belum diputus hakim dia bersalah, tapi ditiadakan proses pidananya. Nah, menurut hukum pidana, jenis tindak pidana ini dia itu terlibat dalam pidana yang mana sebenarnya dilakukan oleh banyak orang ya biasanya amnesti ini. Banyak orang yang melakukan karena sudah banyak yang melakukan kejahatan, maka ditiadakan akibat hukumnya. Nah, kemudian abolisi. Kalau abolisi ini peniadaan dari hak untuk melakukan penuntutan. Jadi ini malah sebelum dituntut sudah tidak dihentikan ya abolisi ini. Jadi kalau gerasi itu saat udah dihukum bisa dimaafkan. Kalau amnesti itu saat dia proses berjalan bisa ditiadakan proses hukumnya. Abolisi ini tidak dituntut sama sekali, tidak dijalankan. Nah, nanti kita lihat kenapa bisa seperti itu. Nah, terakhir ada rehabilitasi ya. Rehabilitasi ini pengembalian kewenangan hukum seseorang yang telah hilang berdasarkan putusan hakim. Jadi memang nama baiknya sudah hilang bisa direhabilitasi.
atau dipulihkan kembali, ya. Ini banyak juga yang bersifat khusus pada militer sebenarnya. Nah, ini hak prerogatif presiden ya, sebenarnya gerasi ini diatur undang-undang. Nah, hanya dapat diajukan oleh terhukum atau ahli warisnya. Jadi gerasi ini dikeluarkan oleh presiden, tapi dia bisa ditolak, bisa juga diterima. Contoh pidana mati dirubah jadi pidana seumur hidup ya. Ini bisa dirubah ya. Atau dari pidana 20 tahun dirubah menjadi 10 tahun atau malah dirubah menjadi bebas. Oh ya, seperti kemarin ada kasus apa namanya yang banyak kasus-kasus seperti kasus Corbi ya. Ada Corbi waktu itu membawa 4,2 kg narkoba, nah itu diberikan gerasi ya. Ada pemotongan masa hukuman jadi 5 tahun di zaman SBY. Nah, banyak sekali sebenarnya kasus-kasus gerasi yang diberikan. Ya, biasa gerasi itu juga dilakukan karena melihat pandangan masyarakat juga, ya. Ketika dipandang hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum, khususnya hakim, tapi di sini ada peluang presiden demi kepentingan umum, demi masyarakat bisa memberikan gerasi atau pengampunan. Kemudian setelah gerasi, nah ini ya, gerasi itu bisa menghapus denda, merubah hukuman mati jadi hukuman seumur hidup, 20 jadi 10 tahun, pengurangan, ya, mengurangi denda. Dia di dalam Undang-Undang 22 tahun 2002. Dia itu pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950. Berlakunya gerasi ini setelah ada putusan hakim yang inkrah. Jadi kalau sebelum itu bukan gerasi namanya. Nah, ini dalam arti sempit merupakan tindakan meniadakan hukuman. Dengan kata lain, presiden berhak meniadakan hukuman yang dijatuhi oleh hakim. Tapi gerasi ini juga harus melihat pertimbangan dari Mahkamah Agung ya. Jadi pengampunan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah dengan adanya pengampunan kepala negara, kesalahan dari terpidana menjadi diampuni atau seluruh akibat hukum ditiadakan. Jadi sebenarnya itu salah paham juga, tidak boleh semata-mata diartikan hilang akibat hukumnya karena dia tetap sebenarnya terhukum, tapi dia diberi ampunan. Nah, pengampunan ini berkenaan dengan diadakannya penghapusan pidana oleh hakim yang telah punya kekuatan hukum tetap. 1. Perubahan dari jenis pidana. 2. Pengurangan lamanya pidana. 3. Pengurangan besarnya uang denda. Nah, menurut Van Hammel itu gerasi itu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi. Ya, hampir semua negara sebenarnya punya lembaga gerasi ini. Hukuman pidana itu ditiadakan demi kepentingan umum. Kemudian ada Hatewinkel Suringa. Gerasi itu pemidanaan sebenarnya, tapi dia bisa dikurangi atau dirubah. Nah, kalau dalam Undang-Undang 22 tahun 2002, gerasi itu artinya pengampunan, perubahan, peringanan, atau penghapusan pidana bagi terpidana. Nah, ini ya. Dia terhadap putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan gerasi adalah pidana mati, seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun. Jadi kalau di bawah 2 tahun itu tidak diberikan gerasi. Nah, jadi gerasi ini juga hanya dapat diajukan 1 kali. Bisa juga ditolak, kecuali terpidana yang pernah ditolak permohonannya. Jadi nggak bisa lagi diajukan ya. Permohonan gerasi itu hanya dapat diajukan sekali, kecuali terpidana yang pernah ditolak dan telah lewat 2 tahun sejak tanggal penolakan. Jadi itu masih bisa ya gerasi ya, ketika dia ditolak dan telah lewat 2 tahun setelah ditolak. Artinya dia masih bisa melakukan terus upaya gerasi.
Terus terpidana yang pernah diberi gerasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat 2 tahun sejak tanggal keputusan pemberian gerasi. Jadi kalau dia sudah pernah dikasih gerasi dan dari pidana mati yang seumur hidup dan udah lewat 2 tahun setelah dia diberikan pidana seumur hidup, dia mengajukan gerasi lagi, itu bisa juga. Nah, permohonan gerasi tidak menunda pelaksanaan pemidanaan kecuali dalam hal pidana mati. Ya. Jadi kalau pidana mati bisa ditunda dulu karena memang kalau dia sudah dihukum mati tidak mungkin dia bisa melakukan gerasi lagi. Walau ada walinya juga, tapi dia pasti sudah dihukum kan, jadi bisa ditunda kalau untuk pidana mati. Tapi yang lain itu tidak bisa, tetap harus dijalani walaupun masih mengajukan permohonan ke presiden. Presiden itu bisa menolak atau mengabulkan. Jadi bisa peringanan, pengurangan, penghapusan, dan pengajuan permohonan. Nah ini ya, di undang hak mengajukan gerasi itu pada terpidana oleh hakim ketua sidang yang memutus tingkat pertama. Jadi bisa di pengadilan saat dia memutus nanti dikirimkan ke presiden. Di pasal 6-nya itu dikatakan bahwa permohonan gerasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada presiden. Permohonan dapat diajukan kepada keluarga, ya bisa kuasa hukum, bisa keluarga. Dalam hal pidana jatuhi mati, permohonan gerasi dapat diajukan oleh keluarga tanpa persetujuan terpidana. Jadi kalau yang terhukum pidana mati itu dia sudah ikhlas tapi keluarganya tidak ikhlas, itu tetap bisa mengajukan permohonan ke presiden. Nah, di sini yang menurut Pompe adanya kekurangan undang-undang yang telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan lebih besar akan menyebabkan seorang itu dibebaskan atau tidak diadili atau overmark. Nah, sekarang kita masuk ke amnesti. Dari bahasa Yunani itu amnestia. Tindakan hukum yang mengembalikan status tidak bersalah pada orang yang sudah dinyatakan bersalah. Jadi amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara seperti legislatif atau yudikatif. Ya. Jadi memang sebenarnya presiden itu harus mengkonsultasikan dulu kepada legislatif atau DPR ya untuk dapat melakukan amnesti. Di Indonesia ini amnesti merupakan salah satu hak presiden sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan. Amnesti adalah putusan presiden berisi pembebasan terhukum, khususnya terhadap hukum yang terkait dengan kejahatan politik dan makar. Nah, dulu banyak ya pemberontakan yang terjadi di zaman Soeharto itu akhirnya dibebaskan ya. Presiden mengeluarkan kepres juga pernah di tahun nomor 22 tahun 2005 tentang membebaskan semua terhukum GAM ya. Nah memang belum ada putusan hakim amnesti ini. Dia harusnya diputus bersalah, tapi sebelum diputus dia sudah bisa dibebaskan. Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam tindak pidana untuk meniadakan akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan pada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan. Amnesti juga berbeda dengan gerasi, abolisi, dan rehabilitasi karena ditunjukkan pada orang yang banyak ya. Jadi kalau gerasi itu cuma satu orang, amnesti ini umumnya pada banyak orang. Dia pernah diberikan juga oleh suatu negara terhadap delik yang bersifat politik atau pemberontakan seperti buruh yang demo ya. Jadi demi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat banyak, dia dihentikan proses dan diberikan amnesti. Nah, kemudian ada abolisi. Abolisi ini merupakan suatu putusan menghentikan pengusutan dan pemeriksaan. Jadi belum ada proses ya sama sekali. Bahkan baru diperiksa sudah dihentikan. Ini juga harus izin dengan
legislatif ya, di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Jadi kalau gerasi itu setelah ada putusan diberikan gerasi, amnesti itu saat lagi penyidikan proses hukum bisa dihentikan, abolisi ini sebelumnya. Jadi seorang presiden itu memberikan abolisi dengan alasan perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh putusan pengadilan. Jadi benar-benar ini demi kepentingan negara ya. Nah, abolisi adalah putusan presiden berisi pembebasan penuntutan terhadap kejahatan politik atau makar. Contohnya nih, anggota GAM waktu itu diberikan abolisi, dibebaskan dari penuntutan. Jadi ada yang waktu itu diberikan amnesti, ada juga yang diberikan abolisi sebenarnya. Yang amnesti itu sudah ditahan prosesnya. Kalau yang abolisi ini sama sekali tidak dituntut. Kemudian ini juga ada rehabilitasi. Pompei itu menyatakan ada lembaga yang memulihkan nama baik. Karena hukum pidana itu kan bersifatnya merendahkan martabat atau nestapa ya. Tapi kalau ini dia dipulihkan atau disebut kalau merendahkan martabat itu Ontrenstrafen. Pompei mengatakan rehabilitasi itu dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan batalnya akibat menurut hukum yang menurut hukum telah dikaitkan dengan pidana. Nah, ini juga sebenarnya tindakan presiden dalam rangka mengembalikan hak orang yang telah hilang karena putusan hakim. Ternyata dalam waktu berikutnya terbukti kesalahan yang telah dilakukan oleh tersangka tidak seberapa dibanding dengan perkiraan semula, atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Jadi kalau dia dihukum tapi tidak sesuai atau dia malah sama sekali tidak bersalah, dia harus dipulihkan nama baiknya. Karena sudah kebanyakan orang tahu bahwa dia itu seorang penjahat atau terpidana. Jadi fokus rehabilitasi itu sebenarnya pada kehormatan yang sudah jatuh karena dikatakan bersalah dan harus dipulihkan, ya, diperoleh kembali. Nah, agar masyarakat semuanya tahu. Nah, ini ya. Ada juga kita mempunyai lembaga pencabutan hak sebagai pidana tambahan. Nah, apabila telah dinyatakan dicabut, putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat dipulihkan oleh kepala negara. Ya, jadi semua yang telah diputus dengan pengadilan itu sebenarnya harus kalau dicabut lagi dengan kepala negara, hanya kepala negara ya. Jadi bagi Indonesia perlu atau tidak perlunya lembaga rehabilitasi itu dapat dipermasalahkan sebenarnya, karena lembaga rehabilitasi itu merupakan salah satu hak prerogatif kepala negara. Jadi nggak bisa dipermasalahkan ya, itu punya kewenangan kepala negara. Diatur dalam konstitusi kita. Nah, kemudian kita juga ada perjanjian ekstradisi dua negara, ya, pengembalian tersangka atau terdakwa yang melarikan diri ke negara lain, ya, atau negara yang kedatangan pelarian wajib menangkap dan mengembalikan ke negara asal. Ya, kita juga kalau misalnya ada terpidana larian dari negara lain, ya kita juga pulangkan ke negara asal. Tapi itu sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan materi rehabilitasi, amnesti, abolisi, dan gerasi ya, yang bisa dilakukan oleh presiden. Jadi memang upaya-upaya ini bisa dilakukan, namun ini cuma hak prerogatif presiden. Izin hidup di luar lembaga pemasyarakatan itu bisa dilakukan dengan keadaan tersebut hanya presiden, namun bisa juga dilakukan izin apabila memang hanya penjara dan kurungan yang lamanya 1 bulan. Ya, oke, mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.